alasan saya merobotin emak. Mungkin jalannya dari Panglima. Tujuannya apa? Tujuannya? Tunggal kabin sampai satu persatu terjatuh. Tahu-tahu ngerjain dengan cara kayak gini. Duh, kurang ajar nih. Ih, kamu pegang kematan. Astagfirullahaladzim. Urusannya uang, urusannya duit, pokoknya aku. Astagfirullahaladzim. Kasihan kamu yang dibanting-banting. Iya, Bu. Kasihan dijedotin palanya. Sampai sobek. Sobek, jontor. Assalamualaikum Sobat Mata Langit. Jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini Mata Langit kedatangan tamu sekeluarga dari Cirebon. Ini namanya Ibu Satini dan ini putrinya namanya Mbak Atika. Mbak Atika ini punya adik namanya Mbak Sofia yang bekerja sebagai TKW di Hong Kong. Yang menghubungi saya adalah Mbak Sofia. Dia bilang ingin memberobatkan ibunya yang tinggal di Cirebon dan dia akan minta tolong kepada kakak-kakaknya untuk mengantarkan ibunya berobat. Kakak-kakaknya ada di luar, ini salah satunya ya, ini Mbak Atika ini. Nah, keluhannya ibunya ini sudah mengalami sakit dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu sakit ganti-gantian gitu ya, Mbak? Ya. Sakit ganti-gantian yang nggak jelas gitu. Ya. Ibu gimana, sudah tenang? Gemeter je pula. Nggak apa-apa, sabar ya. Kata Mbak Sofia, dia curhat sama saya kalau saya sedih karena ayah saya 5 bulan yang lalu meninggal sakit, sudah berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Saya menyesal kenapa nggak sempat dibawa ke Mata Langit ya. Saya bilang ini semua takdir. Nah, dia ingin orang tua yang tinggal satu-satunya ini ingin diperjuangkan gitu biar sembuh gimana pun caranya, seperti itu. Benar gitu ya, Mbak Atika ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sofia. Niat saya, alasan saya merobotin emak, ya ikhtiar. Mungkin jalannya dari Panglima, karena dulu bapak sakit, udah ngalamin berobat kemana-mana, medis, non medis, udah pernah. Sekarang bapak meninggal, orang tua tinggal satu-satunya. Pengennya panjang umur sampai anak cucu. Pas itu Jumat, emak jam 2 jatuh. Nah, jatuh itu ngeliat bibirnya jontor, tangannya kesleo. Di sini tuh ngeliatnya gitu, sakit ya. Ya, terus adik yang di rumah tuh gembar-gembornya di jendela itu nutup, ordenya keluar, merinding kayak gitulah. Terus paginya dimintain sama mbah yang ngerti katanya gitu. Katanya satuan, bukan orang kiriman, satuan dongklok kayak gitu ya. Daripada udah penasaran gitu, sekalian aja mungkin lewat dari Panglima Karatna. Semoga jalannya ya bongkar, apa kalau goib ya ketahuan, kalau dari medis memang ada tahu. Mungkin orang tua juga udah tua juga gitu, usia faktor. Udah gitu aja alasannya. Saya subscriber dari Mata Langit. Sebenarnya mah udah lama nggak nonton, cuman gara-gara malam itu emak jatuh langsung nonton lagi. Udah teknya sama Panglima gitu ya. Tak coba aja, bismillah gitu. Ya semoga besok emak bisa sembuh, mungkin dari jalannya ya. Emak punya komplikasi sakitnya. Udah gitu aja. Terima kasih Panglima. Semoga Allah menunjukkan jalannya dari Panglima gitu ya. Ya bismillahirrahmanirrahim aja. Ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu bisa ceritakan Bu, apa yang dirasakan Ibu? Tangan sakit bu, sakit. Tangan sebelah kiri. Sebelah kiri. Terus? Sampai bengkak ini. Ya kadang-kadang ini sakit, nggak sakit gigi, bengkak. Bengkak padahal nggak sakit gigi. Ini sakit nih. Oh, sedang sakit gigi. Nggak sakit. Cuman kadang di sini tuh kayak senut itu loh, dia di sini ke sini tuh. Cuman nggak sakit gigi gitu. Terus katanya ayahnya baru 5 bulan yang lalu meninggal. Iya, bulan Itu Desember. apa sakitnya? Sakitnya stroke sebelah. Dari 2017 gitu, Bu.
udah berobat ke sana kemari ya. Ya Udah takdir pulang dulu gitu. mengatakan lainnya. Iya. Ya sudah, yang penting sekarang yang orang tua tinggal satu, kata Mbak Sofia, kita jaga sebaik-baiknya katanya gitu. Iya, amin. Nah, selain Ibu rasa sakit di sekujur tubuh, apalagi Bu yang menurut Ibu aneh gitu yang dialami? Katanya Ibu sering mimpi serem. Tadi saya tanya mimpi seremnya apa? Nggak mau cerita saking seremnya gitu. Gimana Udah sih, Bu? lama nggak inget. Dikejar-kejar, katanya Bu diseret-seret, ditarik gitu. Cuman sosok yang nariknya nggak ketahuan siapa gitu. Nah itu yang mimpi. Nah ada juga kejadian yang beliau nggak mimpi, memang nyata kayak ada yang narik pas kejadiannya tengah malam ya, jam 2 pagi sampai malam jam. Jumat ya. Nah gimana? Malam Jumat pada jam 1 Pak. Saya niat sembahyang subuh dikira saya jam 4. Dikira jam 4 1. ternyata jam 1 terus. Bentuk jendela, bentuk pintu, terus didungsuk sampai begini sampai monyong. Jadi Ibu tuh kayak merasa angin dituangin gitu. Terus Sampai bibirnya istighfar. jontor ya. Terus Seperti keluar darah terus ya nggak tahu ya orang kayak nggak tahu. ada sebuah kekuatan yang membuat Ibu terpelanting ke sana kemari tapi nggak jelas ini siapa gitu. Nggak tahu. Dan nggak ada saksi, anak-anaknya nggak tahu. Enggak, orang namanya jam 1. Iya, ada anak yang nomor 4. Cowok ya di rumah tuh bareng sama, kalau saya mah udah misah. Oh, Nggak Mbak bareng. tinggalnya terpisah. Masih Iya, bengkak juga terpisah. tuh Pak tuh. Tangan Nah, yang sini tinggal sampai bersama Ibu bengkak. anak yang nomor 4. Ya nomor 4 sama yang Katanya busuk yang diurut-urutnya Nah, Ibu nomor? urat-uratnya muntir. Katanya begitu. Katanya diurut-urut. Jadi anaknya Ibu 5. Nomor 1 udah nikah. Ini nomor 2. Iya, Nomor 3 yang di Hong di Kong. Hong Kong. Nomor Iya. 4 dan 5 Nomor 4 nggak ikut. nggak ikut tapi tinggal sama Ibu. Iya, Nomor 5 juga tinggal sama Ibu. iya, Berarti 2 anak ini nggak ada yang lihat kejadian Ibu Nggak dibanding-banding. nggak ada. Kalau Ibu kesehariannya waktu almarhum Bapak masih ada, kegiatannya apa hari-harinya? Sehariannya tadinya apa? Tadinya sih itu jadi tukang kayu, bangunan apa? Bertani ya? Iya, nggak mebel. Bangunan Mebel, bikin mebel. jendela, Kayak bikin pintu gitu. Terus Usaha rame ya Pak, barang-barang rame. Itu buat sendiri, Enggak mebel-mebelnya? buat jual. Pesanan. Pesanan Kak Pak. Ibu pesen sama orang? Iya, orang pesen gitu. yang mungkin Bapak yang bikin. Bapak yang bikin. yang mungkin bikin Berarti tuh beli apa? kayu? Iya, beli Beli kayu. kayu. Bapak yang bikin jendela apa? Ya orang kerja banyak, orang 4, orang 5. Punya karyawan. Iya, dulu. Nggak tahu ya. Soalnya gulung tikar Pak. Modalnya habis, nggak tahu orangnya sakit mulu. Bapaknya? Sampai stroke. Dia meninggal. Iya. Nah, itu Masih sakit ya Pak, ininya masih sakit. Sama ini ya, tangannya masih bengkak. tangannya itu masih sakit bengkak. Terus mimpi aneh, mimpi serem. Iya. Terus ada pernah kejadian itu nggak? Katanya di rumah pernah ada ular ya? Katanya. Ular Pak, ya ada ular. Katanya ada ular. Ular 2 kali. Hitam. Dibani. Yang sekali nggak jatuh, cuma lihat saja gitu. Yang 3 kali ya. Yang pertama nggak jatuh, yang 2 kalinya jatuh katanya. Sampai pluk gitu jatuh Ibu lihat. Lihat, ya di sebelah sini ya Kejar Lipi. tuh nggak ada Bu, hilang. Dia kabur. Iya. Waktu dikejar nggak ketemu. Dicari sama yang anak nomor 4 tuh ya, dicari tuh ke atas tuh nggak ketemu. Kejadiannya udah lama. Yang Ya, Udah lama Bu. waktu Bapak masih ada sih. Iya. Waktu Bapak masih berarti 5 ada. tahun yang lalu ya? 5 bulan. 5 bulan, 5 bulan maksud Iya, saya. bulan Desember ya. Iya. Nah terus yang pertama kali mengetahui pengobatan kami adiknya yang di Iya, Hong Kong. ada yang di Hong Kong. Terus nyuruh Mbak yang nganter Ibu kemari. Iya. Apa katanya dia? Ya, Ma, kalau sakit-sakitan situ ke Jakarta, ke apa sih itu? Mata langit. Iya, ke Mata Angin ya. Mata langit Ibu. Soalnya berangkat. Itu. Iya. Alhamdulillah Ibu punya anak soleha yang berbakti. Jadi Mbak Sofia itu memperjuangkan biar Ibu bisa berbuat kemari. Ya udah kalau begitu mungkin sudah waktunya untuk Panglima pantau. Apakah memang ada gangguan gaib nih di badannya Ibu Sartimi ya? ya. Saya melihat ini ada dampak daripada usaha awal ya. Usaha awal almarhum Bapak yang memang ada yang tidak suka dan mengirimkan sesuatu ke almarhum Bapak juga, ke Ibu juga, sehingga makhluk itu dikirim memang untuk menghancurkan segala-galanya. Usaha orang dibuat sakit-sakitan, jadi makhluk ini termasuk makhluk yang sangat buas kalau saya lihat. Perwujudannya kayak seperti siluman, tangannya besar, berbulu, hitam kayak orang hutan gitu ya wajahnya.
Kalau orang hutan kan masih enak dilihat ya. Kalau ini bener-bener jenis siluman, wajahnya tuh punya moncongnya ini panjang begini ya ke depan gitu. Gigi-giginya bertaring semua, matanya merah, kupingnya kayak kuping serigala saya lihat. Dan ada siluman ular juga, ada siluman nenek-nenek juga saya lihat yang dikirim. Ada pocong juga, jadi ada beberapa makhluk Banyak nih ya? Terus ini Bang Lima katanya Mbak Atika ini di rumah tuh suasananya panas terus, saling selisih paham ya, Iya. bener ya? Iya Pak. Karena makhluk itu berdiam di rumah saya lihat. Makhluk itu berdiam di rumah berefek ke ibu, jadinya kena imbasnya yang lain juga. Sering selisih paham ya? Selisih terus. Tadi ini ada, nanti ada lagi. Karena ada bola api juga saya lihat yang dikirim. Bola api itulah yang membuat hawa panas di dalam rumah gitu. Sampai sekarang Bu, anak laki-laki nih yang minta ampun ayo ke Jakarta ikut. Untuk kemari aja juga Nggak mau. ini dulu apa konflik dulu Loyong ya? les mana dewek beli kiang. Makanya ibu tadi sedih pas baru datang, nggak tahu mungkin yang dirasakan gitu nelfon gitu anak-anaknya nggak aku ya Bu ya. Iya. Sama orang tua dari bapak ada juga nggak pernah mau nurut ya. Yang nomor 4 nih Pak. Terus sama kakak tuh sekarang saya sama kakak yang laki tuh benci aja bawaannya. Jadi kakaknya dimusuhin. Tapi ibu ini sama rumah emang asli orang Sabar Cirebon. ya Bu ya. Ya, Asli orang Cirebon. Asli orang Cirebon. Allah Akbar. Oke, ibu ini adalah makhluk yang ada di badan ibu yang mengganggu keluarga ibu. Kita akan tanya-tanya. Siapa kamu? Iya Bu, sini Bu. Kenapa kamu ganggu keluarga ini? Kamu siapa? Kamu yang mengganggu keluarga Ibu Sartimi. Wes bukan komplain. Bahasa Cirebonan bukan ya? Iya. Apa artinya? Katanya udah nggak apa-apa gitu. Lo kok nggak apa-apa? Siapa? Ini siapa? Kamu udah bikin ibu sakit loh. Yang buat seluruh badan ibu sakit tuh kamu ya? Ben tunggal kabin. Ben apa? Jungkel KB. Ben jungkel kafe. Tujuannya apa? Tujuannya? Biar listen boy. Biar Eson baik. Eson tuh aku ya? Biar kamu yang apa? Sing nguasain. Jangan-jangan nih persaing usaha nih, nggak mau disaingi ya? Kamu punya usaha yang sama, mebel. Emang di sana banyak yang usaha mebel? Listen patenin. Pateni. Siapa yang kamu mau pateni itu siapa yang mau dibunuh? Semua. Takkan maju. Usahanya kamu buat tidak maju. Kenapa kok sampai sejahat itu? Salah keluarga ini apa? Aja ganggu keluarga kita. Ya. Kita telusuri dulu biar kalau misalkan nih ada keluarga ini punya kesalahan tuh biar introspeksi gitu dan biar nggak ada salah paham. Coba. Untung wis mati. Hah? Kamu bilang apa? Wong tua wis mati. Orang tua wis mati. Maksud kamu ayahnya sudah meninggal. Itu karena campur tangan kamu. Bukankah itu sudah menjadi takdir Allah? Semua berawal dari kita saling bersaing. Oh bener, pantauan Panglima awal tadi kan persaingan usaha. Emang yang di sana jual mebel itu banyak? Jadi dulu pas bapak Masih lagi hidup? jaya-jayanya tuh nggak ada. Nah, cuman ya mungkin ada orang yang nggak seneng gitu sama bapak tuh. Itu Sekarang ada banyak yang sekarang ada banyak, ya. mungkin bapak jadi inspirasi bagi orang lain. Usaha mebel maju, akhirnya mereka pada usaha. Ya. Iya. Buat dia bermalas-malasan seperti Vicky yang menjalani usahanya. Dulu sebelum sakit malas-malasan bapak. Sebelum sakit ya. Jadi bawahnya tuh kalau kerja ya udah makan habisnya pengen tidur gitu. Jadi kayak bawahnya males tuh. Oh itu rupanya kamu tuh yang mempengaruhi. Karena dialah penggerak dari usaha itu, maka itu harus aku lumpuhkan terlebih dahulu. Loh, yang punya usaha itu yang menggerakkan jadi dilumpuhkan terlebih dahulu. Artinya setelah itu kamu akan mengganggu anggota yang lain gitu. Semua akan kena Loh. imbasnya dari kami, Siapa aja yang kamu ganggu? termasuk ibumu Itu ada yang kaitannya. selalu ada saja di dalam tubuhnya, Itu yang di yang badannya yang sakit. selalu berjalan merasakan rasa sakit yang berpindah-pindah. Iya ya. Ya, Sakitnya pindah-pindah. ya.
Dari dari pantat ya, terus dari muka, terus sekarang tuh tangan. Kenapa kamu suka ngerjain gitu pindah-pindah tempat? Karena kami datang untuk menyakiti, menjatuhkan, bukan hanya usahanya saja, tetapi para manusia terpelarak kaum di malam itu. Nah, tengah malam itu yang banting-banting tubuh ibu sampai jontor bibirnya, itu kamu? Dia, Astagfirullah. Emang kamu segede apa ibu, apa nggak bisa lihat muka kamu tuh? aku begitu besar. Jadi mungkin sama dia gini-giniin aja tuh, ibunya kan kejedot-kejedot sampai jontor gitu. Ya Allah bu, sabar ya bu. Jadi kamu buat usahanya jatuh, udah sukses ya kan? Akhirnya bangkrut ya usahanya? Udah sukses. Terus sekarang anggota keluarga kamu buat sakit, satu demi satu. Ibu sakit, terus yang lain ada yang sakit lagi? Yang lain Belum ketahuan ya? Iya, Nah, belum pernah tapi yang dirasakan adalah perselisihan. Nah, apakah perselisihan itu juga gara-gara kamu? Bukan ben orang akur kabeh Oh bener mbak. karo sedulur. Dan ora akur karo sedulur katanya. Akan kami buat kaum saling berselisih. Akan kami Sampai sini aja tadi ribut kakak adik ya. Mau bikin kontennya ribut tadi. Makanya aku ingat pesannya Mbak Sofi aja karena pengen dibuat konten ya. Ya memang tetap harus dibuat nih biar ketahuan nih biang keroknya siapa. Terus apalagi sudah kamu buat? Itu ular yang jatuh temenmu. itu bagian dari kami. Tujuannya apa? Kami akan terus menghantui kalian. Terus? Kami akan tetap ada sampai satu persatu terjatuh. Kamu mau gilir gitu? Kamu habiskan keluarga ini satu persatu? Sadis banget ya makhluk guna-guna ini. Guna-guna udah tingkat tinggi ya? Kamu bangga gitu bisa membunuh orang? Hah? Setelah kamu tahu ya, kalau memang ayahnya meninggal gara-gara kamu, beliau insya Allah masuk surga. Loh. Ngapain maksudnya gitu mantatin Panglima? Hah? Mau kemana kamu? Loh, gak sopan nih setan. Ngapain kayak gitu? Mau mantatin ibu? Buang kotor Astagfirullahaladzim, dia pop di situ barusan. Buang kotoran katanya. Gak sopan kamu. seperti dulu berada di tempatmu. Maksudmu gimana? Ada yang kurang ngirim kotoran ke rumah dia? Tanyakan kepada ibumu. Ibu, ada yang pernah buang kotoran di rumah ibu? Nggak tahu ibu, kamu jangan ngarang cerita. Maksudmu apa? Dulu dia begitu bisa memasuki kemana-mana. Dia itu apakah suaminya ibu? Dia Oh, memasuki kemana-mana itu maksudmu pelanggannya di mana-mana gitu? begitu banyak sehingga membuat tuanku sangat iri kepadanya. Tuan kamu itu sifatnya iri hati berarti. Kalau mereka berhasil punya banyak langganan kan karena mereka rajin. Bapaknya dulu banyak pelanggannya? banyak. Punya 5 karyawan. Sampai punya 5 karyawan. Apakah kamu ada kaitannya dengan keluarga ini? Tapi itu tak bertahan lama. Nggak bertahan lama, Iya. sempat berapa? Ya dari saya SMP tuh ya sampai keluar SMP 3 tahun. 3 tahun tuh jaya-jayanya, habis Iya, itu turun. Ya, soalnya 3 tahun keluar SMP saya pergi ke Arab gitu. Oh, Bantuin bapak buat modal usaha gitu. Siapa yang suruh kamu? Yang kamu bilang pesaing? Tak ada lagi Udah meninggal? bunyi suara itu Suara-suara yang apa? membuat bising. Oh, mungkin Alat mesin kayu? iya, alat mesin kayu bapak tuh kalau kerja tuh malam ngek gitu mesinnya tuh. Sekarang nggak ada bapak? Udah nggak ada bunyi? Mungkin nggak ada suara bising gitu ya mungkin bapak. Itu maksudmu ya, suara mesin kayu? Yang kubuat dia bermalas-malas karena tuanku pun bising mendengar Berarti suara tuanmu mesin. dekat rumahnya? Satu wilayah? Yang Oh,
Laki atau perempuan? Emang nggak bisa diomongin sampai dikirim guna-guna. Laki-laki. Kenapa harus pakai cara seperti ini? Lebih baik membuang ludah daripada berbicara. Ya ini anaknya kan juga kan nggak tahu urusannya ya kan, Iya, nggak pernah buat salah. Iya. Kok kepapasan sama dia Iya. buang ludah? Benci Kenapa benci? melihatnya, tapi tertawa melihat saat ini. Kamu senang gitu, bangga kamu. Tepuk dada, sombong. Dasar setan, ikuti hawa nafsu. Bising suara mesin. Emang kalau bunyi mesin tuh kenceng banget. Kenceng. Jadi ya kadang bapak kalau siang tuh dibikin malas ya tidur, nanti malamnya semangat jadi ngek mesin Jadi tetangga terganggu. Padahal itu kerjaan dia biar siangnya malas. Jika kau ingin membuat sebuah lapangan kerja, pindah saja dari tempat. Iya, tapi kamu pernah nggak ngomong, bicara gitu? Tapi semua sudah percuma. Kamu nggak pernah berusaha ngajak bicara, tahu-tahu ngerjain dengan cara kayak gini. Duh, kurang ajar nih, buang udah dia. Aku bisa membuat satu aliran darah terpecah belah. Mbak sama saudaranya mau dipecah belah, satu aliran darah kan? Iya. Itulah kehebatan kami. Bangga ya, bisa buat keluarga pecah belah. Yang miara kamu dari daerah mana? Aku diambil dari perbukitan. Kota Cirebon. Kak, Kuningan paling. Ya, Kuningan dekat Cirebon. Berada di atas. Terus dibayar berapa dukunnya? Kok bisa sampai membunuh? Aku terbayarkan dengan keimanan manusia Manusia yang bersekutu sama kamu, itu bagi kamu prestasi. Makin banyak yang bersekutu, makin bagus. kami permainkan, Tapi tidak keluarga yang ini. bisa kami hancurkan. Orang kalau udah kerja sama Mas Setan, ngirim guna-guna, santet itu kan sama temennya dia berarti. Ciri-cirinya gimana laki-laki itu? Kamu jangan pup lagi loh, jorok. Ciri-cirinya gimana? Ngapain kayak gitu? Jika berjalan, Jalannya gitu. Udah kebayang, orangnya kebayang. Jalannya gimana? Gitu, buang muka gitu. Terus rambutnya gimana? takkan ku biarkan semua. Namanya, kamu sebut nama deh. A. Namanya mengandung huruf A. Laki-laki itu. Bener ya? Mengandung huruf A. Apakah dia punya usaha yang sama? Jika sama, takkan bising mendengar. Oh. Kamu nggak akan dibiarkan kayak gitu terus. Kamu hari ini keluar dari badan ibu. Kapan takkan ada perbincangan Aneh ya kamu nih. di antara kita. Yang ngerjain atau yang nyuruh kamu itu satu orang itu atau satu keluarga? Satu tapi berimbas ke seluruhnya. Yang ngerjain satu orang, yang dikerjain juga satu orang, tapi imbasnya sekeluarga gitu. Dan Bapaknya memang punya salah sama kamu. Majikanmu pernah mungkin bikin salah. Apakah yang membuat kamu tersinggung atau gimana? Nggak ada. Murni karena iri. Listen, orang Saudi, dengarkan mesinmu. Oh, cuman terganggu masalah mesin itu buat Mati bayi mesin pin orang kerungu maning. bukan hanya mesinnya yang dimatiin, yang punya usaha juga. Ini bisa sebagai bahan introspeksi ya Mbak ya, karena mungkin ada yang merasa terganggu. Mungkin kita ada salah, tapi juga kamu harusnya ngajak ngomong dong. Memang berbeda di tempat ini dengan di tempatnya. Kalau di tempatnya apa bedanya? Di tempatnya dia bekerja saja Nggak ada suara. seenak jidat. Lulu. Mungkin karena bapak dulu sering itu lembur malam-malam kerja. Dianggap dia kerja
waktunya nggak tahu aturan gitu kali. Jika kamu menginginkan rasa gatal, Rasa gatal? Ibu gatal nggak? Gatal. Ada nggak yang dibuat gatal di keluarganya? Itu ada anaknya Siapa? Sophia. Anaknya Sophia. Sophia itu anaknya. Itu yang buat anaknya Mbak Sophia gatal tuh kamu rupanya. Kamu apain anaknya? Penjuru badan tuh gatal Jadi semua. ibunya Mbak Sophia dibuat sakit, anaknya juga dibuat gatal. Ya. Kamu apain dia? Ih, kamu pegang mantan. Astagfirullahaladzim. Aku ditemplokin kotoran Panglima, kurang ajar ini. Awas kamu ya. kau bertanya kepadaku, aku menjawab pertanyaanmu. Oh, jadi cara kamu buat gatal tuh ditemplokin kotoran kayak gitu. Itulah yang kau perbuat. Terus siapa lagi yang kamu ganggu? Ibunya Mbak Sophia, anaknya, waktu itu ayahnya, terus siapa lagi? Kopi untuk kau anak-anaknya. Sekeluarga. Bapak, ibu, anak, cucu. Tapi yang lain mungkin nggak merasa ya? Tobat aja kamu, Ahmad tobat. tadi Jangan habis ganggu lagi gatal-gatal. kamu. Tobat kamu ya. Yo, iya, keluarga. Tobat kamu buat jangan ganggu lagi ya. berantem. Yang berbuat zalim lagi mau nggak? Ikut dengan kami mau nggak? Wis penak esen bisa mancing ke dalam manusia. Oh, bisa nyusup, bisa nyurupin manusia tuh udah penak katanya. Seneng dia dengan cara itu. Jangan lagi. Bahasa Cirebonan. Jangan lagi, udah ya. Ini Panglima ngajak kamu baik-baik loh. Masuk Kamu Islam diajak aja tobat kamu. loh. Ikut kami masuk Islam. Daripada kamu disuapin kotoran, ayo cepetan. Lebih baik masuk ke dalam peredaran darah biar bisa menyakiti bokong. Astagfirullahaladzim. Mbak, kamu kan cerita katanya bokong ibu sakit. Iya, Nah, ini dia nih. Biar aku bisa menyakiti bokongmu katanya. Oh iya. Jadi yang bikin ibu sakit ambeien tuh ke kamu. Lawang esen baik. Astagfirullahaladzim, bokongmu kenapa? Hobimu pup ya? Kong ngising Bokongku ngising katanya. Ih, jorok banget sih kamu. wis bagian matu baik. Pengen waktu bayi jadi ya kan lo Apa itu? apa wasir ambeien tuh. Oh, Ambeien tuh kan ada daging yang keluar dari anusnya kan. diapain? Kamu apain itu kok bisa keluar? Bagian matu Ambeien mau dikeluar dia apa ada campur tangan dia gitu selain memang Kamu yang tarik-tarik ya? Kamu Kamu ngapain yang tarik? ditarik? Kan sakit itu. Buang air ada ambeien-nya. Kadang keluar darahnya ya. Iya benar, sempat dioperasi. Sempat dioperasi. Yang anaknya mereka juga sama kayak gitu. Ada ambil. Adiknya? Yang nggak ikut tuh. Itu anaknya nggak ikut yang di sana katanya sakitnya sama. Apakah kamu juga yang ngerjain? jika esen orang ngising ya orang metu Tak jejelin lambemu mau nggak? Biar kapok diajak baik-baik nggak mau. sira rasai Sira harus ngerasain katanya kamu mau nyobain kan Panglima? pantatmu terganjal. Kamu ditanya Panglima mau nggak pantatmu teras diganjal katanya. Tobat aja kamu, tobat. Tobat kamu berdamai sama kita, masuk Islam kamu. Kalau pantat diganjal rasanya Menyembah kayak Allah mana? kamu. Jangan jadi malu jolim kamu. Kau Apa? Jangan kamu arahin ke aku pantatmu, nggak mau aku. Itu loh diajak tobat Panglima, ayo buruan. Ayo sini tobat yuk. Yuk, Ayo tobat sini. Mau? Ayo. Ayo tobat sini. Kok malah mundur? Ayo. Yuk. Pikirkan baik-baik, yuk. Ayo. Daripada dihancurin atau disuapin pup. Jaga ayo. kalimat sadar yuk, masuk Islam. Biar jadi makhluk mulia kamu. jika kau bisa melemahkanku, aku akan mengikutimu. Nantangin mau berantem. Gimana Panglima? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma sultanil lajim wajil manil qadim wajhil karim walil kalimati tammati wa da'wati mustajabati aqil yasani wal husaini. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin mustajabul luqmanil hakim mustajabil qur'an ladzi wa risa Sulaiman ibn Daud atau umri wa sayyidi waqti hajat. Waksiramu ali wa uladi wa bimnilin nasi jamain wa tabadada wa taqulum bin bani wa alaihi salam mangana haya wa ikal Paulu alal kafirin. Gimana? Kamu udah menyerah? Apa rasanya?
bersenandung. Loh, kurang ajar ini. Baca doa dibilang bersenandung. Terus Hanya segitu saja kemampuanmu. oh, minta diajar nih Bang Leman. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Mendingan nyerah kamu, masuk Islam aja. Al-Quran aja. Nabena kawa bena lagi. Malah pilih satu. Jangan lalu lebih makin ada level. Allah, ini aku jadi. Oke, tapi kita masih belum cukup dapat informasi. Jaluk duit baik. Urusannya duit, perkaranya duit. Pokoknya sampai kapan ya aku kesel. Duit pokoknya. Siapa? Duit. Siapa yang nyalip duit? Gawe. Urusannya uang. Urusannya duit pokoknya aku. Astagfirullahaladzim. Jadi mungkin ya almarhum bapak dulu kan masih jaya. Ada yang hutang duit gitulah. Mungkin itu sakit hati ditagih gitu loh Bu. Oh, iya benar seperti itu. Iya Ben. A, D. Namanya mengandung A dan D. Iya. Aneh ya, kamu punya utang ditagih kok malah lebih galak daripada yang ngutangin. Gak ada urusan. Mau bos, mau siapa, mau orang apa, gak ada urusan. Pokoknya ini urusannya perkaranya uang. Aku tahu di mana rumahmu, tempat kerjamu, Terus? wargamu aku tahu. Kamu tahu aku kan? Nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Oh, bener ya? Yang Iya, suka iya. ngeludah kalau lihat Mbak. Ya kalau ngelihat saya, ngelihat orang tua sama begitu. Berarti kamu yang ngerjain keluarga ini? Ada arah lain nggak selain kamu? Masa cuma gara-gara ditagih utang aja pengirim guna-guna? Iya, Berapa sih utangnya? Mau tahu aku? utangnya nggak banyak, sedikit aja ribut. Ya nggak ribut, namanya nagih kan wajar dong. Emang nagihnya ribut? Gimana? Ya enggak, maksudnya kalau kepepet bapak lagi nggak ada, Ya. ada enggak buat beli rokok gitu. Lagi susah. Mungkin karena lagi susah jadi berkali-kali ngomongnya. Justru itu aku pengen tahu, cuman masalah utang sedikit aja kok sampai ngirim guna-guna gitu loh. Emang sebanding yang sudah dilakukan bapak dengan yang kamu balas ini? Saya bapak kan pernah senang ngutang. ngembara kemana-mana. Ngembara? Saya suka kemana-mana. Ngembara nyari orang Dan pintar? macam-macam. Kirain ngembara mencari nafkah. Itu tadi makhluk sebelumnya itu teman kamu bukan? Apakah dari arah yang sama? Yang disuruh tobat malah mantatin dulu? Ya, sama. Oh, komplotanmu? Iya, sama. Apa yang sudah kalian buat? Iya, sama. Kalau kamu tugasnya apa? Iya, sama. Iya, Ngomongnya gitu. sama. Kamu targetnya mau sampai kapan di badan ibu? Kirik. Hah? Kirik. Kamu ngatain siapa? Ngomong siapa kirik kok? Kirik tuh anjing. Ya. Kamu ngatain siapa? Kirik. Yang kamu maksud siapa? Kirik. Kamu ngatain diri sendiri. Kirik. Oh, kamu makhluk itu? Oh, ular. Kamu ular yang jatuh, warna hitam. Apa tuh tujuanmu apa? Ya, sudahlah. Assalamualaikum. Ganti makhluk. Waalaikumsalam. Mungkin siapa? warahmatullahi. Waalaikumsalam. Mungkin siapa? Ini siapa ya? Mungkin ini dari leluhur Mbak kali. Coba tanya-tanya aja Mbak. Iya. Mungkin siapa? Maja. 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 Maya. Maja. Maya. Maja. Mbak Emak. Ibunya. Oh, manggilnya Maya. Iya, Maya. Ha-ha. Maja. 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 Maya, Oh, Mak, non, iya. priben, Mak. Mamanya panggil kembali. Mak, Ibu sini, Bu. Priben, Mak. Priben, Mak. Sabar. Hidup sabar aja. Nuruti nafsu, kesel, pikiran tenang. Ini Mak Biar Iya. nggak pada Singkorin Mak Iya. berantem. Iya, Maya. Kalau pada berantem seneng jadi makin hancur. Badannya gak sehat, pikirannya keganggu. Udah tidak ada bapaknya yang sabar. Iya, Maya. Tapi bener Mak Iya, ada yang jahat sama keluarga ini Mak. Iya, iya dulu dari dulu.
Mang orang gitu, di depannya pada baik, belakangnya gak baik. Ya emak kasihan. Mak iya kasihan sama Ibu Sartimi. Ya sih, Sar, Ini Mak iya, Ibu manggil ibunya apa? Maya Mak iya. Apa Mau ada Maya? pesan nih? Pimpin, Mak. aja sedih terus. Wajah ibu Sedih Maya mah pegel. Anu anak lah kang Aja dituruti, Tadi pegel wetenge mah mikiri anak lo. aja mikiri anak, mikiri diri sendiri. Ibadahnya namanya suami itu sudah pulang banyak doa, apalagi hidup itu ibadah yang banyak. Urusan anak serahkan sama Allah, nanti Allah bantu biar berubah, gak keras terus. Maunya sendiri diurusin susah, gak diurusin tidak terima, serba salah punya anak itu. Maunya semaunya sendiri, keras, gak urus orang tua. Oh nggak mau bantu ngurus orang tua? Gak urus. Mau gimana gak urus. Nah kamu itu jangan mikirin berat. Satu, kalau kamu udah susah, kamunya gak ibadah, susahnya nambah. Gitu ya Mak? Ya gimana? Mau ditolongin siapa? Iya kan? Jangan dituruti, males. Memang maunya begitu, tiduran terus, Jangan nangis. Terus anaknya berjuang di sana, berjuang anaknya. Yang di Hong Kong ya? Kasihan. Doa, Doain anaknya Bu yang di Hong Kong Bu. doain suami. Doain almarhum. Terus doain anak yang lain ya, gitu ya Mak? Soalnya ini juga keras orangnya. Pikirannya itu cepet banget kepikiran. Ngomong kalau sudah itu langsung ngomong. Tenang dulu, tenang. Iya mak, iya. Gak sembuh-sembuh kalau begini. Orang sehat pikirannya harus sehat. Susah, udah biasa hidup susah. Anak bandel, ya sabar. Urusannya kita ya sabar. Gak bantuin, ya udah kerjain sendiri. Gak kuat tinggalin. Diperintah gak mau, udah biarin. Yang penting udah dikasih tahu, udah dinasehatin, doain. Udah doa belum? Tanya itu Mak Ibu. Doa Bu. Udah doain Doa, Ma, anak-anaknya doa. belum? Nah, doa dulu. Udah diomongin, diomelin. Ngomong sama yang megang, yang kuasa. Rumah dipakai ibadah, jangan dipakai ribut. Ada baru saja kematian, banyakin ibadah. Semua orang bakal mati. Nah, yang hidup mengingat kita nanti bakalan mati. Supaya mengingat itu kita sadar diri, ibadahnya diperbaiki, ditambahin, dikuatin, dikencengin aja makin kendor. Lah kalau kendor, pertahanannya juga kendor. Kalau kenceng, pertahanannya kenceng, gak bisa masuk. Ya, Iya betul. bener gak? Udah minta tolongnya, minta tolong Gusti Allah. Iya mak. Mau nanya apa nih ke Mak? Orang jahat dia, nggak apa-apa. Muka kita diludahin, ora apa-apa. Ya, sabar mak, sabar. Dia sih plengos. Orang itu pada nggak seneng Gak senang sama siapa? Sama Ibu. sama kamu keluarga. Kenapa? Dulu waktu punya uang pada baik. Nah ini itu sekarang pada jauhin. Pas lagi jaya dideketin. Iya. Sifat manusia kayak gitu sih ya. Sekarang lagi jatuh nggak ada yang mau peduli Sekarang anaknya yang perempuan lagi berjuang, di negeri orang. dibantuin doa. Anaknya yang laki nanti kena yang lain, harusnya juga begitu. Saudara, pada akur. Kalau diturutin keselnya, hidup itu memang selalu kesel. Turutin aja terus kesel. Janganlah, masa diturutin ke sana. Hancur keluarga, maunya begitu, jungking semuanya. Biar dia tepuk tangan.
Kasihan kamu yang dibanting-banting. Iya Bu. Itu apa yang terjadi sih, masa bisa gitu dibanting-banting? Iya, soalnya sih memang dia juga waktu itu lagi tidak sehat, keliengan. Walah. Justru pengen niat baik loh, bangun pengen sholat subuh, dipikir udah jam 4 Ya. baru jam 1. Orang dia itu mikirnya ini sudah mau Subuh. subuh. Ternyata tengah malam pas dia itu lagi datang malam Jumat. Dia itu siapa? Setan itu. Ya, udah seneng Kasihan dijedotin palanya. sampai sobek. Cobek, jontor. Mau gimana? Teror. Gak bisa nolong, gak bisa, saya gak bisa nolongin. Cuma lihat sedih, gak ada yang tahu. Kupingnya disumpel. Tapi Ibu gak teriak waktu itu? Tolong, Oh. aduh, gak ada yang dengar ya. Iya Bu ya. Ya kayak Ibu sendirian aja dibanting-banting itu. Tarik sana, tarik sini. Walah. Mungkin awalnya pas Ibu cerita dipikir masa iya sih ya. Ini kenyataannya emang iya. Anak masing-masing, pikirannya masing-masing, kelakuannya. Yang penting kamu sama Allah jalanin sembahyang, doa, minta. Suruh banyak berdoa, sholat. Gak akan basi, gak akan sia itu doa orang, doanya kebaikan. Ini beda makhluk ya, suaranya lembut. Anda siapa? Kayak Mbak, iya, ini siapa? Nyai dari mana? Nyai dari pemandian. Ini ada makhluk yang berbeda, nyai. Suaranya sangat lembut. Kamu sembuh, kamu sehat. Kalau kamu sehat, kamu kuat. Anak-anak pasti kuat. Amin. Kamunya jangan terlalu banyak bicara. Tenang. Anak-anak menguji kamu Dengar nggak Bu? supaya kamu itu menjadi marah dan sedih. Kalau kamu sedih, mereka senang masuk ke dalam tubuh kamu. Paham Bu? Kedengeran Bu. Ibu nggak boleh banyak pikiran. Gitu katanya, banyak berdoa, banyak zikir. Gitu ya. Apa yang aku sampaikan? Ya, Paham enggak? Coba sampaikan rekam ibunya. ya paham. Anak-anakku lagi nguji mak. Harus sabar. Lah, makku diuji. Oh, kon nangis, kon sedih. Jadi melu kon sabar. Bakal mai sedih, kowe lu seneng dalam mak kowe. Gampang gawe awake masih sakit-sakitan konon. Terus jangan banyak ini apa? Ya jangan banyak bicara, Je. Jangan terlalu cerewet maksudnya gitu ya, Nek. Apa yang kamu rasakan, sampaikan dalam setiap doa. Nanti Papa mah sampai nang doa konon. kamu akan diringankan sakitnya, akan dicabut sakitnya. Jangan banyak mengeluh. Ya, kamu sehat. Amin, amin ya Allah. Amin. Mak kon sehat. Papa mah Jangan aja dipikirin dikeluhkan konon. gitu. Jangan ngeluh baik, kowe hilang. Katakan kepada saudara-saudaramu bahwa kalian harus bersatu. Susah nih, susah Adilanau nih diajak ngobrol ya, menghindar keluar nggak mau. Biarkan satu di antara kalian menguji kalian. Kalian yang harus bisa mengendalikan diri. Berikan contoh sikap yang baik, bukan dari perkataan, tapi dari sikap kalian akan menjadi contoh Insya Allah ya, Insya Allah. karena dia tidak bisa mendengar karena telinganya tersumbat, tapi dia mempunyai mata dan hati. Jika kalian menunjukkan kebaikan sebagai kakak, walaupun dia meludahimu, walaupun dia kasar terhadapmu, tapi tunjukkan rasa kasih sayangmu kepadanya. Ingat, Insya Allah, Insya Allah. sabar. Insya Allah. Allah akan bersama hambanya yang penyabar. Ini nyai ini dari mana asalnya? Apakah ibu pernah datang ke sana? Tidak, aku hanya senang bermain. Aku senang mendatangi kalian di tempat ini untuk menyampaikan pesan ini. Kalian jangan mengikuti tingkahnya yang membuat kalian marah. Jangan diikuti. Kalau anaknya buat ibu kesel, pengen marah, jangan diikuti. Kamu Sabar. harus
utamakan dia. Mbak harus utamakan ibu, gitu ya, Nyai. Sudah, Sudah. saya mau kembali ke air. Ya udah Nyai, makasih ya Nyai. Terima kasih. Assalamualaikum. Ayo kita Sini, langsung dalam, terapi, langsung ke dalam aja. Oke, kita akan lakukan terapi terhadap Ibu Sartimi. Ibunya rileks sambil zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqra'al Qur'ana ja'alna minaka wa minna. Nala yumil akhirati zaba masura wa ja'alna la qulubi wa qilana yaqulu fi al-qur'an ja'alna. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Fangkala Ya qulubi Allah. wa qilana. Baca surat Anas, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan ya, asik. Aduh, parah apa nih? Aduh, parah apa ya? Aduh, parah. Aduh, Baca Anas ya. Baca Anas. ya Allah. Aduh, parah. Astagfirullahaladzim. Fangkala. Ya alhamdulillah, ini adalah air doa yang akan berguna untuk membersihkan badan Ibu Sartimi dan juga memagari dari semua makhluk-makhluk yang jahat. Ya alhamdulillah, Ibu Sartimi sudah diterapi, sudah mandi air doa, sudah dikasih resep obat herbal nanti dibuat sendiri di rumah dan sudah dikirim doa untuk diamalkan oleh Ibu. Itu untuk perisai. Nah, Ibu sekarang yang dirasakan apa?
Perbedaan dengan pertama datang dan sekarang apa? Ya nggak sakit Bu. Oh. Tadi sih masih sakitnya minta ampun ya Allah. Berat, ya. Bapak tinggal sekarang ini biru tuh masih biru. Nggak apa-apa, Ya, pelan-pelan proses Ibu, Masih pelan-pelan. biru. Iya tadi waktu di terapi kok gini-gini, padahal tadi pertama kaku kan, nggak bisa. Kok sekarang nggak ya? Aku Bu. Alhamdulillah ya. Cuma masih gini, ini masih Nggak sakit. apa-apa, nggak apa. Nanti perlahan-lahan ya, sedikit demi sedikit. Terus tadi Ibu sakit ya waktu di terapi? Aduh sakit minta ampun Bu, mana lemes Itu badannya. sih kalau ada gangguan di badan tuh emang sakit, tapi harus ditahan karena kan kita sedang berjuang nih, kita perang nih lawan setan biar setannya pada keluar dari badan ibu gitu. Jadi baru sabar. Alhamdulillah ibu berhasil, sukses tadi ibu. Tadinya udah mau nyerah, udah stop gitu, tapi alhamdulillah berhasil gitu. Hebat loh ibu, bisa mengalahkan rasa sakitnya itu. Terus waktu mandi air doa Gigi sesek Bu, sesek sesek di mandi dingin, gigil. tapi sekarang udah enak ya, Enggak, iya. udah lega. Lega, alhamdulillah Bu. Lega nggak Ya sesek. udah, nanti tinggal ibu minum obatnya sama amalkan doanya ya bu ya. Terus ini Mbak Atika apa kesan-kesannya? Kesannya bertemu ya. Mata Langit. Ya alhamdulillah, makasih ya Iya. bisa ketemu sama, terima kasih sama Sophia ya, bisa berobat ma di sini. Terima kasih sama Panglima ya. Iya. Ya lewat Panglima bisa tahu ya siapa gitu yang nggak baik, terus biar nggak suzon. Benar, Ya. Karena selama ini kan masih bingung ya siapa Ya. kok begini udah jelas ya. Ya, alhamdulillah ya. Jadi bisa ngambil dari hikmahnya ya, ya buat pengalaman lah buat saya gitu. Ceritanya Terus gitu ya. pesannya tadi harus baik sama Ya, saudara. ya biar Jangan terpancing, harus ya, rukun ya. harus rukun sama saudara. Terus tadi kenapa waktu mediumisasi tiba-tiba Mbak nangis? Soalnya itu nenek ya. Jadi kangen sama sosok nenek gitu. Jadi pas waktu ngomongnya itu persis itu gaya bicara waktu masih adanya itu. Iya, jadi kayak gitu, sabar gitu. Ya, jadi kangen sama. Mbak cukup dekat dengan neneknya ya. Ya. Jadi kerinduan ke nenek pun bisa terobati hari ini ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya baik Panglima, bisa disampaikan kesimpulan dari kisah perjalanan Ibu Satimi. Ya memang di dunia ini tempatnya kita diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Berbagai cobaan, ujian dan rintangan pasti kita akan merasakan ya. Ya terutama dari orang-orang terdekat kita, karena mereka yang paling cepat gitu bisa membuat sebuah persoalan dengan kita karena mereka sangat dekat ya. Tapi memang sudah begitu Allah memberi cobaan. Ya memberi cobaan itu dari anak kita, suami kita, istri kita, tetangga kita, saudara kita sendiri, teman akrab kita, memang orang-orang sekitar itu. Cuman kita belajar bersabar saja, sholat, berbanyak ibadah kita, berbanyak amal-amalan doa, biar hati kita tetap tenteram, pikiran kita tetap tenang. Serahkan saja sama Allah apa yang menimpa dengan diri kita. Jangan pernah takut sama orang itu, apalagi sama setannya, terus lawan dengan zikir, setan-setan yang mengganggu. Kita tidak boleh kalah sama iblis. Kita harus menang melawan iblis, apapun taruhannya. Dan orang yang mengerjakan kita doakan agar dia dibukakan pintu hatinya untuk bertobat kepada Allah, tidak berbuat lagi perilaku yang zolim kepada kita maupun kepada orang lain. Itu saja sih pesan saya. Ya baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Nisik, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.